Bayangkan suatu hari kamu menghilang dari dunia ini, bukan karena mati, bukan karena pergi jauh, tapi kamu benar-benar berhenti muncul, berhenti hadir, berhenti memberi suara. Lalu diam-diam kamu perhatikan, adakah yang mencari? Adakah yang bertanya, dia kemana? Atau dunia justru berjalan biasa saja, seolah tak pernah ada kamu di dalamnya. Kenyataan paling menyakitkan bukan ketika kita dibenci, tapi ketika kita tidak dianggap, tidak penting, tidak dibutuhkan. Keberadaan yang bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh keheningan. Pernah terpikir nggak bahwa bisa jadi selama ini kita hidup bukan untuk benar-benar hidup, tapi hanya untuk mengisi ruang kosong. Duduk di bangku yang akan diisi orang lain kalau kita tak ada, menjalankan peran yang siapapun bisa jalankan, lalu kita menyebut itu kehidupan. Tapi apa artinya semua ini? Kalau saat kita pergi, tak satu pun yang merasa kehilangan. Mungkin pertanyaan yang sebenarnya harus kita renungkan bukan lagi siapa yang mencintai kita, tapi apa yang membuat keberadaan kita tak tergantikan. Dan jawabannya tidak sesederhana jadi baik, jadi ramah, atau jadi pintar. Karena dunia tidak kekurangan orang baik. Dunia hanya kekurangan orang yang berarti. Aku gak mau kita jadi tokoh figuran dalam hidup orang lain. Hadir, tapi tak pernah dikenang. Aku gak mau kamu jadi seperti aku dulu, yang pernah berusaha keras hadir di hidup banyak orang, hanya untuk sadar bahwa aku tak benar-benar dibutuhkan oleh siapapun. Karena itulah video ini aku buat, bukan untuk menggurui, tapi untuk bicara dari hati ke hati, dari luka yang pernah aku rasa, dari perjalanan panjang yang penuh kecewa, hingga akhirnya aku paham bahwa keberadaan kita harus dibentuk, diperjuangkan, dihidupkan. Dan disinilah aku ingin mengajak kamu berjalan bersama, duduk lebih lama, dengerin cerita yang mungkin juga adalah ceritamu. Mungkin kamu akan merasa video ini terlalu panjang, tapi bisa jadi di tengah-tengahnya kamu justru menemukan potongan dirimu sendiri yang selama ini hilang. Jangan buru-buru pergi, karena bisa jadi detik-detik selanjutnya adalah saat dimana kamu akhirnya merasa, oh, ternyata aku bisa dibutuhkan. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku hadir dengan tulus. Ada masanya aku benar-benar berhenti bicara, bukan karena tak punya kata, tapi karena merasa tak ada yang benar-benar mendengar. Rasanya seperti menggenggam udara, ada tapi tak terasa. Dan jujur, aku mulai bertanya, sebenarnya apa gunanya aku ada di sini? Hari-hari berlalu, dan aku cuma jadi pengamat, melihat semua orang berlalu lalang dalam hidupku. Ada yang singgah sebentar, ada yang datang cuma untuk pergi, dan semua itu membuatku berpikir, apakah keberadaan kita memang cuma untuk melengkapi cerita orang lain? Lalu aku mulai menyadari sesuatu yang pelan-pelan mengubah caraku memandang dunia. Ternyata orang-orang yang keberadaannya dibutuhkan bukan mereka yang selalu muncul di keramaian, tapi mereka yang tahu kapan harus hadir. Mereka yang tidak banyak bicara, tapi sekali berkata bisa menyentuh hati. Mereka yang tidak harus menonjol, tapi kehilangannya terasa. Dan itu bukan didapat dalam semalam, bukan hasil dari pencitraan, tapi hasil dari kesadaran bahwa hidup bukan tentang menjadi penting untuk semua orang, tapi tentang menjadi berarti bagi yang tepat. Aku mulai membentuk diri, bukan dengan ambisi menjadi pusat perhatian, tapi dengan membangun nilai perlahan. Dalam diam, aku belajar untuk jadi seseorang yang ketika hadir membawa ketenangan, ketika berbicara ada makna, ketika pergi ada jejak yang ditinggalkan. Tapi jalannya tidak mudah. Aku pernah kehilangan diri sendiri saat berusaha jadi yang dibutuhkan. Aku terlalu sering mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harga diriku hanya untuk diterima.
untuk dianggap ada. Tapi itu bukan keberadaan yang sehat. Itu cuma pengorbanan kosong yang tak dihargai. Dan dari situ aku belajar sisi pahitnya. Ketika kamu terlalu sering memberi, orang lupa kamu juga butuh. Ketika kamu selalu ada, orang anggap kamu akan selalu siap. Dan ketika kamu mulai lelah, orang justru bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Mereka lupa kamu juga manusia. Dari titik itulah aku belajar membedakan antara menjadi dibutuhkan dan menjadi dimanfaatkan. Karena keberadaan yang benar-benar dibutuhkan bukan tentang jadi solusi dari semua masalah, tapi tentang jadi cahaya saat yang lain gelap, tentang jadi tempat kembali saat semua pintu tertutup. Dan itu tak bisa dipaksakan, harus lahir dari keaslian, bukan keterpaksaan. Aku mulai menjaga diriku, mulai menolak ketika memang harus berkata tidak, mulai memberi ruang untuk diri sendiri, bukan cuma untuk orang lain. Dan anehnya, justru saat aku berhenti berusaha menyenangkan semua orang, saat itulah orang mulai menghargai keberadaanku. Kita kadang lupa bahwa yang membuat kita dibutuhkan bukan karena kita selalu siap, tapi karena kita punya prinsip, kita punya batas, kita punya nilai yang tidak bisa ditukar dengan tepuk tangan atau validasi kosong. Dan saat kita sadar akan itu, dunia mulai berubah. Orang-orang yang dulunya pergi mulai kembali. Bukan karena kita berubah menjadi seperti yang mereka mau, tapi karena kita bertumbuh menjadi seperti yang kita butuhkan. Perlahan-lahan, aku menjadi seseorang yang ketika absen dicari, ketika diam ditanya, ketika hadir disyukuri. Dan itu bukan karena aku luar biasa, tapi karena aku belajar untuk hadir dengan jiwa. Teman, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk dibutuhkan. Kamu hanya perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi tentu selalu ada dua sisi. Menjadi dibutuhkan artinya kamu harus siap untuk diandalkan. Artinya kamu akan jadi tempat bersandar bagi banyak jiwa yang lelah. Dan kadang kamu sendiri tak punya bahu untuk bersandar. Tapi disitulah letak indahnya. Ketika kamu kuat, bukan karena tak pernah rapuh, tapi karena tahu bahwa keberadaanmu memberi kekuatan untuk orang lain. Dan percayalah, dalam sunyi hidup ini selalu ada yang diam-diam memperhatikanmu, menantikan hadirmu, mengandalkan doamu, menyebut namamu di dalam hening yang tak pernah kamu tahu. Jangan pernah anggap dirimu kecil, karena bisa jadi keberadaanmu adalah alasan seseorang bertahan hari ini. Mungkin kamu gak pernah tahu seberapa penting kehadiranmu bagi seseorang. Tapi aku harap setelah video ini, kamu mulai membangun dirimu agar pantas untuk dibutuhkan. Bukan untuk pengakuan, tapi karena dunia ini terlalu dingin untuk dijalani sendirian. Dan jika kamu masih di sini mendengarkan sampai akhir, mungkin itu karena hatimu tahu kamu tidak sendiri. Aku juga pernah ada di posisi kamu, dan kalau aku bisa berubah, kamu juga bisa. Jadi tetaplah hadir dengan versi terbaik dari dirimu, dengan hati yang jujur, dengan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Karena dunia ini butuh lebih banyak manusia yang hadir dengan cinta, bukan dengan ambisi. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, maka jangan biarkan berhenti di kamu saja. Bagikan, ceritakan, tulis di kolom komentar apa hal kecil yang membuatmu merasa kamu dibutuhkan. Dan jika kamu ingin terus dikuatkan, temukan video-video lain di channel ini. Ada banyak cerita yang mungkin diam-diam adalah kisahmu juga. Dan akhir kata, ingat ini. Jangan tunggu jadi hebat untuk dibutuhkan, tapi jadilah hadir sepenuh hati, dan dunia akan tahu kamu pantas untuk dirindukan.